Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raul Maldini, NIM 2119272. Baik, saya akan membaca bagian bab 2, yaitu A. Kondisi sosial politik Bani Umayyah. 1. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Adapun yang menjadi latar belakang berdirinya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antara beberapa golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, dan golongan Jamiyah dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antara golongan itu, kelompok Bani Umayyah diperoroti Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, yang selanjutnya berdirilah pemerintahan daulat Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 14 Hijriah 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim dalam kurung Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah dalam kurung Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pengembangan atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah, memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin. Terlepas dari itu, dalam dari Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raul Maldini, NIM 2119272. Baik, saya akan membaca bagian bab 2, yaitu A. Kondisi sosial politik Bani Umayyah. 1. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Adapun yang menjadi latar belakang berdirinya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antara beberapa golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, dan golongan Jamiyah dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antara golongan itu, kelompok Bani Umayyah diperoroti Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, yang selanjutnya berdirilah pemerintahan daulat Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 14 Hijriah 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim dalam kurung Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah dalam kurung Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pengembangan
atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah, memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin. Terlepas dari itu, dalam dari Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus dan administrator. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan yang menonjol sebagai pengawaran sejati. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah terkenal sifat dinatipu muslihatnya yang licik. Dia adalah kepala angkatan perang yang mula-mula mengatur angkatan laut dan ia penuh dijadikan sebagai Amir al-Bahar. Ia mempunyai sifat panjang akal, cerdikia lagi bijaksana, luas ilmunya dan sisanya terutama dalam urusan dunia. Ia juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. 2. Kondisi sosial Bani Umayyah. Masyarakat dinasti Bani Umayyah sekalipun para pro-Arab Ismail namun tidak menjatuhkan diri dari golongan non-muslim. Bahkan golongan non-Islam memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan dipercaya oleh para raja. Sikap ini paling tidak telah membantu dinasti Umayyah untuk mencapai kemajuan ilmiah dan berhasil menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Seperti itu, Muawiyah mengangkat doktor pribadinya dari orang yang banyak menerjemahkan buku-buku mengenai ilmu kedokteran ke dalam bahasa Arab. Orang itu adalah Ibnu Asal. Di sini nilai-nilai toleransi sudah terbina dan teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat Muawiyah. Hal ini sejalan dengan pendapat Khalifah Ali yang mengatakan bahwa Muawiyah telah melindungi gereja, katedral, kelenteng dan tempat-tempat suci lainnya. Sikap Muawiyah ini adalah merupakan salah satu indikasi eksisnya nilai-nilai toleransi pada masyarakat Bani Umayyah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, masyarakat Bani Umayyah memiliki sikap tertentu. Mereka berpandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah hak milik bersama dan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. 3. Kondisi politik Bani Umayyah. Munculnya yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan yang menonjol sebagai pengawaran sejati. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah terkenal sifat dinatipu muslihatnya yang licik. Dia adalah kepala angkatan perang yang mula-mula mengatur angkatan laut dan ia penuh dijadikan sebagai Amir al-Bahar. Ia mempunyai sifat panjang akal, cerdikia lagi bijaksana, luas ilmunya dan sisanya terutama dalam urusan dunia. Ia juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. 2. Kondisi sosial Bani Umayyah. Masyarakat dinasti Bani Umayyah sekalipun para pro-Arab Ismail namun tidak menjatuhkan diri dari golongan non-muslim. Bahkan golongan non-Islam memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan dipercaya oleh para raja. Sikap ini paling tidak telah membantu dinasti Umayyah untuk mencapai kemajuan ilmiah dan berhasil menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Seperti itu, Muawiyah mengangkat doktor pribadinya dari orang yang banyak
menerjemahkan buku-buku mengenai ilmu kedokteran ke dalam bahasa Arab. Orang itu adalah Ibnu Asal. Di sini lain nilai-nilai toleransi sudah terbina dan teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat Muawiyah. Hal ini sejalan dengan pendapat Khalifah Ali yang mengatakan bahwa Muawiyah telah melindungi gereja, katedral, kelenteng, dan tempat-tempat suci lainnya. Sikap Muawiyah ini adalah merupakan salah satu indikasi eksisnya nilai-nilai toleransi pada masyarakat Bani Umayyah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, masyarakat Bani Umayyah memiliki sikap tertentu. Mereka berpandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah hak milik bersama dan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. 3. Kondisi politik Bani Umayyah. Munculnya permasalahan-permasalahan pada masa dinasti Bani Umayyah memerlukan adanya kebijaksanaan untuk mengantisipasinya. Di antara kebijaksanaan itu adalah dalam bidang politik ada beberapa kebijaksanaan politik yang dilaksanakan pada dinasti Umayyah, yaitu sebagai berikut. 1. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini disandarkan atas pertimbangan politis dan alasan kemauan karena letaknya jauh dari Kufah, pusat kaum Syiah pendukung Ali dan jauh dari Hijaz, tempat tinggal mayoritas Bani Hashim dan Bani Umayyah, maka dapat terhindar dari konflik yang telah tajam antara dua bani itu dalam memperoleh kekuasaan. 2. Muawiyah memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangan mencapai puncak kekuasaan seperti Amir bin As. Ia diangkat kembali menjadi gubernur di Mesir dan Mukhirah. Abi Syuhbah diangkat menjadi gubernur di wilayah Kufah. 3. Menepus orang-orang yang beroposisi yang dianggap berbahaya. Jika tidak bisa dibujuk dengan harta dan kedudukan, maka pemberontakan itu harus ditumpas. 4. Membangun kekuasaan militer yang terdiri dari 3 angkatan darat, laut, dan kepolisian yang tangguh dan loyal. Mekah diberi gaji yang cukup, dua kali lebih besar dari yang diberikan Khalifah Ummah Ibnu Khattab kepada tentaranya. Ketiga angkatan ini bertugas menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan memperluas wilayah kekuasaan. 5. Meneruskan perluasan wilayah kekuasaan Islam baik ke timur maupun ke barat. Yang keenam, yang terakhir, yaitu kebijaksanaan dan keputusan politik yang penting dibuat Khalifah Muawiyah adalah merubah sistem monarki dengan mengangkat putranya Yazid menjadi putra mahkota untuk menggantikannya sebagai khalifah sepeninggalannya nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wahyuni, NIM 2118199. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi selanjutnya yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa pendidikan Islam di masa Bani Umayyah ini terdapat ada 4 buah atau 4 macam di dalam makalah. Nah, yang mana yang 4 itu dapat kita lihat, yaitu yang pertama yaitu kutab. Nah, maksud dari kutab di sini adalah berasal dari kata kataba. Nah, berarti dia menulis, tempat menulis. Jadi kutab adalah tempat belajar menulis.
Kita dapat simpulkan seperti itu. Nah, maksudnya di sini adalah kutab ini merupakan tempat ataupun hal yang kita lakukan ketika kita menulis, yaitu kita perlukan tempat. Disitulah kita perlu tempat menulis, yang itu adalah kutab. Nah, kutab di sini merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca Al-Quran, menghafalnya juga, serta pokok-pokok ajaran Islam. Nah, di dalam kutab di sini itulah anak-anak mulai menulis, membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, seperti itu pendidikan pada masa Bani Umayyah, pendidikan kutab pada masa Bani Umayyah. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu masjid. Di mana kita ketahui masjid merupakan tempat ibadahnya bagi orang ataupun umat Islam yang kita ketahui. Nah, pada masa dinasti Bani Umayyah ini, masjid merupakan tempat pendidikan, juga bisa sebagai tempat pendidikan. Nah, yang mana masjid di sini terdiri dari dua. Yang pertama, tingkat menengah dan tingkat tinggi. Nah, yang dapat kita ketahui dari tingkat menengah adalah yaitu gurunya belumlah menjadi belum ulama gurunya yang mengajar pada masjid di sini. Nah, maksudnya belum ulama-ulama besar. Kemudian pada tingkat tinggi gurunya itu sudah ulama dalam ilmunya dan masyhur kealimannya dan juga keahliannya. Nah, yang tingkat tinggi ini ulamanya itu sudah berpengalaman, kita katakan seperti itu. Nah, karena dia sudah sudah memiliki ilmu dan keahlian yang telah dipelajarinya. Kemudian selanjutnya majelis sastra yang ketiga. Nah, majelis sastra di sini adalah majelis sastra, tempat diskusi membahas masalah kesusastraan dan juga sebagai tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Nah, di majelis sastra ini disitulah para orang melakukan diskusi ataupun musyawarah pada masa Bani Umayyah tersebut. Jadi di dalam majelis sastra tersebut mereka melakukan perundingan ataupun diskusi tentang masalah-masalah kesusastraan, masalah-masalah politik dan tempat berdiskusi lainnya. Itulah disebut dengan majelis sastra. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu pendidikan privat istana. Nah, di dalam pendidikan privat istana ini yaitu adalah di sini ditentukan orang yang telah mempunyai kemampuan. Maksudnya kemampuan di sini adalah terlebih khusus bagi orang-orang yang kalangan istana. Kalangan istana di sini maksudnya orang-orang yang memiliki pendapatan yang tinggi ataupun memiliki penghasilan yang tinggi. Orang-orang yang tertentu ataupun orang-orang yang terkhusus mengikuti privat istana ini. Nah, mereka dapat mendidik anak-anaknya di tempat khusus tersebut, yaitu yang disebut dengan privat istana. Nah, mereka akan mereka di sini dapat mengajarkan anak-anak mereka ataupun memilih guru-guru yang telah terpilih di dalam privat istana tersebut, yang mana gurunya ini itu sudah terpilih ataupun yang terkhusus ataupun khusus-khusus pula gurunya untuk melakukan pembelajaran pada privat istana ini. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan pendidikan pada masa Bani Umayyah tersebut. Nah, di mana yang itu terdiri dari 4. Di dalam makalah ada kutab, ada masjid, ada majelis sastra, dan pendidikan privat istana. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.